Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karina Agusta Ferdiansyah dengan NIM 055235794 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen beserta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Untuk memulai pidato saya pada pagi hari ini, izinkan saya bertanya sesuatu yang sangat sederhana tapi sangat berdampak bagi kita semua di masa depan. Bayangkan, 5 tahun dari sekarang, kalian sudah lulus dari kampus ini dan berdiri di depan perusahaan besar seperti Google, Microsoft, atau perusahaan teknologi besar di Indonesia. Di tangan kalian ada 2 lembar CV. Yang pertama, CV dengan IPK 3,9 tetapi tidak punya keterampilan digital yang berarti. Yang kedua, mempunyai IPK dengan 3,5 tetapi punya sertifikasi data analistik, penggunaan AI tools, dan paham cyber security dasar. Sekarang, mana yang akan dipilih perusahaan besar di era knowledge society ini? Inilah yang akan saya bahas. Mengapa knowledge society membutuhkan keterampilan digital? Konsep knowledge society pertama kali dicetuskan oleh Peter Drucker, the father of modern management, dalam bukunya The Age of Discontinuity. Drucker bilang masyarakat modern sedang bergeser dari capital society ke knowledge society, di mana pengetahuan modal uang sebagai sumber daya utama. Ini diperkuat sama Manuel Castell dalam triloginya The Information Age yang pakai kerangka network society buat jelasin bagaimana teknologi informasi dan komunikasi telah ubah seluruh aspek kehidupan sosial dari ekonomi sampai politik, dari budaya sampai identitas. Castell bilang di era informasi, power of knowledge dan knowledge of power adalah dua sisi koin yang sama. Siapapun yang punya akses infrastruktur digital tapi tidak punya kemampuan buat memanfaatkannya akan terjebak dalam yang Castell bilang digital divide atau kesenjangan digital. Francis Bacon dalam Novum Organum menulis knowledge is power. Di era knowledge society, maknanya digital knowledge is superpower. Karena kemampuan digital memungkinkan seseorang mengakses, menganalisis, dan bertindak atas informasi dengan skala dan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan cara konvensional. Ada 3 keterampilan digital utama yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, ada data literasi atau literasi digital. Data literasi atau literasi data adalah kemampuan baca, tulis, analisis, dan komunikasi data dalam berbagai konteks. Bukan cuma kemampuan teknis pakai software statistik, tapi lebih dari itu. Literasi data mencakup data reading, kemampuan memahami struktur dan format data, data writing, kemampuan mengumpulkan dan serangkai data yang valid, data analisis, kemampuan menerapkan teknik analisis yang tepat, data communication, kemampuan menceritakan story data, data ethics, memahami implikasi etis dari penggunaan data. Yang kedua, ada AI tools. AI tools atau alat kecerdasan buatan dalam konteks ini mencakup berbagai software dan platform yang pakai machine learning, natural language processing, computer vision, dan teknik AI lainnya buat memperluas kemampuan manusia. Penting buat dipahami bahwa menggunakan AI tidak sama dengan paham cara kerja AI secara dalam. Sesuai Moore dalam artikel The Nature, Impact, dan Programming of Expert System, ada tingkatan interaksi dengan AI, yaitu AI user, menggunakan AI tools tanpa memahami internal, AI developer, membangun sistem AI dari awal, dari AI ethics, mengevaluasi implikasi etis AI. Untuk mahasiswa, target yang realis adalah mencapai tingkat AI user yang literate, mampu menggunakan berbagai AI tools secara efektif, efisien, dan etis. Yang ketiga, ada cyber security atau keamanan cyber. Cyber security atau keamanan cyber adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, program, dan data dari serangan digital yang tidak sah. Buat mahasiswa, cyber security literasi mencakup ada password management, membuat dan mengelola password yang aman, ada phishing awareness, mengenali dan menghindari phishing, ada data privacy, melindungi informasi pribadi, dan ada device security, mengamankan perangkat yang digunakan, juga incident response, merespon jika terjadi keamanan breach.
Hadirin yang saya hormati, dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa mahasiswa perlu menguasai keterampilan digital karena kehidupan sehari ini sangat bergantung pada pengetahuan, informasi, dan teknologi. Keterampilan digital membantu mahasiswa menjadi pembelajar yang mandiri, calon tenaga kerja yang kompeten, dan anggota masyarakat yang cerdas dalam menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, mari kita jadikan penguasaan keterampilan digital sebagai bagian dari perjalanan akademik kita. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi jadilah mahasiswa yang mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Demikian pidato yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.